Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengolah sabut kelapa untuk dimanfaatkan di kebun kita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing ya dengan sabut kelapa. Hampir seluruh bagian dari pohon kelapa itu bisa kita manfaatkan. Sama halnya dengan pohon pisang, di mana hampir seluruh bagian dari pohon pisang itu kita bisa manfaatkan. Nah, sabut kelapa ini merupakan limbah terbesar dari pengolahan kelapa loh teman-teman. Walaupun merupakan limbah, ternyata sabut kelapa ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dimanfaatkan di dalam bidang pertanian. Nah, kita juga bisa memanfaatkan sabut kelapa ini di kebun kita loh teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang memang berkebun secara organik. Perlu teman-teman ketahui, sabut kelapa ini juga mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Selain itu, sabut kelapa juga mengandung bakteri yang bermanfaat untuk tanah. Itulah kenapa ketika kita mengolah dan kita memanfaatkan kembali sabut kelapa untuk tanah yang ada di kebun kita, maka kita akan mendapatkan manfaat yang berkelimpahan, walaupun hanya dengan menggunakan sabut kelapa. Sekarang kita langsung saja sharing ya teman-teman, bagaimana biasanya kita mengolah sabut kelapa ini agar bisa dimanfaatkan di kebun kita. Kalau kami di sini itu ada 3 cara yang bisa dan biasa kami lakukan untuk mengolah sabut kelapa. Yang pertama itu kita membuatnya menjadi kokopit. Nah, kokopitnya seperti ini teman-teman. Ada banyak sekali video-video dan juga teknik-teknik yang sudah sharing tentang bagaimana cara membuat kokopit di rumah teman-teman. Kami sendiri mengakui ketika kita mengolah sabut kelapa menjadi kokopit skala rumah tangga, apalagi kita menggunakan alat-alat yang sangat sederhana seperti parutan, sikat, ataupun cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk membuat kokopit, itu memang terlihat mudah ya teman-teman. Tapi ketika kita mengerjakannya, waktu yang diperlukan itu cukup lama teman-teman. Jadi saran kami, karena kami sudah pernah membuat kokopit sendiri di rumah, jadi kami tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat kokopit sendiri, terus juga berapa banyak kokopit yang didapat dari sekian banyak sabut kelapa. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat kokopit sendiri di rumah, sebaiknya buatlah skala kecil terlebih dahulu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin membuat yang lebih banyak, jadi teman-teman bisa cicil pembuatannya. Untuk teman-teman yang memang memerlukan kokopit dalam jumlah yang banyak tetapi tidak memiliki waktu untuk membuat, teman-teman juga bisa mendapatkan kokopit di toko-toko pertanian, baik itu yang offline ataupun online. Nah, salah satu toko online yang teman-teman bisa kunjungi adalah toko Putu Novianti, di mana teman-teman bisa menemukannya di Tokopedia. Karena ada baiknya juga kita bisa meminimalkan waktu. Kami di sini kalau memang ada sabut kelapa, jadi kami biasanya itu mengolah kokopitnya secara mandiri. Karena kami harus selalu menyediakan stok kokopit. Jadi jika ada waktu lebih, kami melakukan pembuatan kokopit secara mandiri. Bagaimana caranya? Nah, kami biasanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kokopitnya teman-teman. Bisa dengan memarut, kemudian merobek-robek sabut kelapa, sehingga kokopitnya ini bisa keluar. Dan kegiatan membuat kokopit ini tentu sangat menyenangkan ya, apalagi jika memang kita memiliki waktu yang luang dan kita mencicil dalam pembuatannya, jadi nanti juga dapatnya akan sangat banyak. Nah, kokopit yang baru kita buat ini kita tidak bisa langsung gunakan teman-teman, jadi kita harus merendam terlebih dahulu menggunakan air dan mencucinya beberapa kali untuk menghilangkan zat tanin yang ada di dalam kokopit. Karena zat tanin itu dapat mengganggu tanah yang nantinya juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk kokopit yang sudah dijual di pasaran itu biasanya sudah bisa langsung digunakan ya teman-teman. Jadi untuk kokopit yang sudah terbebas dari unsur tanin itu sudah langsung bisa kita gunakan. Nah, kami di sini biasanya memanfaatkan kokopit ini sebagai campuran media tanam, terus juga campuran untuk pupuk cangkang telur, yang dimana videonya nanti teman-teman bisa cek langsung di sini ya teman-teman.
selain itu, kita juga bisa menggunakan kokopit ini sebagai mulsa alami sekaligus cadangan unsur kalium untuk tanah. Kokopit ini kita juga gunakan sebagai media pemeliharaan cacing tanah, teman-teman. Di mana cacing tanahnya bisa kita gunakan sebagai pakan ikan di bilik damber ataupun di aquaponik. Dan juga kokopit yang sudah bercampur dengan kotoran cacing itu bisa kita gunakan dalam pembuatan teh vermikompos dan juga biochar. Jadi sistem di sini itu sudah terhubung satu sama lain, dan kokopit ini kita bisa manfaatkan dalam berbagai hal. Satu hal lagi, kita bisa memanfaatkan kokopit ini sebagai pupuk organik cair ataupun sebagai mol. Karena tadi saya sudah sempat sebutkan kalau berdasarkan penelitian, kokopit ini sudah mengandung unsur hara dan juga mengandung bakteri yang dapat menguntungkan tanah dan juga tanaman. Untuk itu, kami sudah siapkan juga video bagaimana cara mengolah kokopit ini untuk menjadi pupuk organik cair. Jadi, kalau nanti video itu sudah ada, teman-teman bisa klik di sini. Nah, kalau misalnya belum ada, berarti kami belum upload. Yang kedua adalah mengolahnya menjadi coco fiber. Nah, tadi ketika kita memanfaatkan sabut kelapa untuk kokopit, maka kita secara otomatis akan mendapatkan coco fiber atau serat-seratnya yang masih utuh ya teman-teman, namun sudah tidak berbentuk sabut kelapa lagi. Jadi seperti ini teman-teman. Coco fiber ini jangan dibuang ya, karena ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi tanah dan juga tanaman. Kenapa? Karena coco fiber ini kita bisa manfaatkan untuk menjaga kelembaban tanah. Coco fiber ini dapat menjaga dan juga mengikat air lebih kuat. Jadi ketika kita letakkan coco fiber ini di atas media tanam, maka kelembaban tanah itu akan lebih terjaga. Nah, coco fiber ini biasanya kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang terkena sinar matahari secara penuh, seperti Kamboja Jepang kami atau yang biasa disebut dengan adenium. Jadi adenium ini kita letakkan di atas tembok dan temboknya itu terkena sinar matahari penuh teman-teman. Sehingga kita meletakkan coco fiber ini di atas media tanam, gunanya untuk menjaga kelembaban dari media tanam tersebut. Yang ketiga adalah mengolah sabut kelapa menjadi cacahan kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk mengolah sabut kelapa menjadi kokopit ataupun coco fiber, nah jangan sedih ya teman-teman, karena kita tetap bisa mengolah sabut kelapa menjadi potongan-potongan kecil seperti ini. Dan ini tentu bisa kita manfaatkan untuk tanah dan juga tanaman. Nah, caranya itu adalah kita siapkan dulu tempat untuk menanam, baru kita tambahkan di dasar tempat menanam seperti ini. Nah, kita contoh sedikit saja ya teman-teman. Jadi ini diletakkan di dasar tempat menanam, baru kita tambahkan dengan media tanam. Tentu tujuannya untuk menjaga drainase dari media tanam kita. Nah, ketika kita menggunakan cacahan sabut kelapa seperti ini, kita akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus teman-teman. Yang pertama, jika di dalam media tanam itu kadar airnya terlalu rendah, maka cacahan dari sabut kelapa ini bisa menjadi suplai air. Karena seperti yang kita tahu bahwa sabut kelapa itu akan menyimpan air lebih baik. Nah, yang kedua, cacahan sabut kelapa ini bisa membantu drainase pada media tanam kita. Nah, ketika misalnya kita menanam menggunakan polybag, nah di polybag itu kan tidak ada batas seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan cacahan sabut kelapa ini, maka media tanam kita tidak akan terendam air. Selain itu, cacahan ataupun potongan-potongan dari sabut kelapa ini bisa kita manfaatkan sebagai mol atau POC teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang tidak bisa membuat kokopit ataupun coco fiber di rumah, teman-teman tidak usah khawatir karena teman-teman tetap bisa memanfaatkan sabut kelapanya untuk digunakan sebagai POC atau mol dengan memotongnya kecil-kecil seperti ini. Jadi itu dia tadi bagaimana kita mengolah sabut kelapa untuk bisa dimanfaatkan di kebun kita. Nah, mungkin teman-teman ada cara lain untuk bisa mengolah sabut kelapa agar bisa dimanfaatkan kembali. Boleh sharing di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.